Top FM. More music variety. Top. Tabur Pahala. Baik, kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua ya. Kita masih bersama dengan Bapak Asikin. Halo Pak Asikin. Iya. Oke. Mati ya. Dilepas aja boleh Pak, nggak apa-apa. Iya. Nanti sampai bunyiin di sini ya. Oke. Kali ini kita masih membahas mengenai Lailatul Qadar ya bersama dengan Bapak Asikin. Dan kali ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk via WhatsApp. Sahabat bacakan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sabet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bagaimana sih Kak kalau orang bisa tahu atau tidaknya kalau dia melihat Lailatul Qadar, atau apa yang ia rasakan sebenarnya ketika malam Lailatul Qadar gitu Pak? Ini kehadiran malam Lailatul Qadar ini sebenarnya bisa dirasakankah Pak, atau memang hanya lewat begitu saja gitu Pak? Sebenarnya bagaimana tanda-tandanya biasanya? Ini pertanyaan jadi kompleks nih. Kompleks sekali. Iya. Baik. Terima kasih kepada pendengar setia 95,1 Top FM ya, ataupun yang Top FM Mania yang mengikuti siaran ini melalui channel YouTube-nya. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, saya akan menyampaikan alurnya sebenarnya. Ya. Di bulan Rajab, alhamdulillah ya, di masjid musola terdengar kumandang pujian yang menurut saya ini satu ungkapan kecerdasan beragama, kecerdasan spiritual. Sekali yang pertama, yang kedua mengungkapkan kegembiraan akan segera datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga jelas harapan dan doa yang luar biasa. Bunyinya apa? Terkenal banget ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu kalau dibedah dalam, ya dalam banget itu tadi ketika itu. Nah, Rajab masuk, Sya'ban tiba, Ramadan disambut dengan luar biasa. Meriah sekali. Ya, sehingga kan tadi juga sudah saya singgung ya. Barang siapa yang berbahagia menyambut Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Itu sudah bonus. Serius itu ya Pak ya? Iya kan? Jadi dari puji-pujian, dari tadi kalimat yang tadi saya sampaikan ya, maknanya ekspresinya luar biasa dalam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, kebahagiaan. Nah, kembali ke pertanyaan Lailatul Qadar. Kapan jatuhnya saja, ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Iya, betul. Pernah dengar. Ya. Ada yang berpendapat pada malam pertama bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan nuzulul Quran. Iya. Ada lagi yang berpendapat kembali ke awal, 10 hari terakhir bulan Ramadan saja pada hari-hari yang ganjil. Iya, itu yang 1 ya. 23, 25, 7, 29. Berarti berapa? 5. Iya, ada 5. 5 per 6, 5 per 30. Kalau disederhanakan jadi 1/6. 1/6-nya dari sebulan itu. Kalau di daerah Sabit iya seperti itu Pak biasanya. Dan ini orang ya, ini upaya salafus soleh ya, untuk menggiatkan, menghidupkan malam Ramadan, wabil khusus untuk meraih Lailatul Qadar. Salafus soleh menciptakan ya media atau wahana atau sarana, terutama yang tadi malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Ning des, zaman saya kecil hari-hari itu disebut dengan malam. Sehingga ketika
tarawih nanti ada warga yang mengirim hidangan. Iya betul, Begitu ya? jajanan. Hidangan baik Iya. berupa snack maupun makan besar gitu. Teh gitu. Cara itu media untuk menghidupkan bulan Ramadan. Itu pendapat ya. Artinya tadi ada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang 17 tadi sudah ada 10 malam tengah Ramadan. Jadi 10 hari kedua juga ada yang berpendapat Di tengah-tengah berarti ya. juga ada ya. Ya juga begitu ya. Ada lagi yang mengatakan pada malam ke-19 Ramadan. Semua ada dasarnya. Ya, semua ada dasarnya. Nah, itu untuk tibanya. Tapi lagi-lagi kembali dirahasiakan. Dirahasiakan. Para ulama juga bersepakat salah satu hikmah dari dirahasiakannya kapan turunnya Lailatul Qadar adalah agar kita orang-orang Islam as-shaimin was-shaimat tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa di siang harinya, malamnya qiyamul lail menghidupkan ya, menghidup-hidupi malam selama bulan Ramadan dengan cara tadi ya menjalankan ibadah qiyamul lail, tarawih, witir dan sebagainya, termasuk tadris Al-Qur'an, ya. Imanan wahtisaban. Bahkan ada salah satu ulama berpendapat membuat kias ini ya, atau analog. Karena kapan sih jane tekane lah. Ana sing pendapat tanggal semene ngene gitu ya. Nah, gitu. Tapi memang pendapat yang Syafi'iyah di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam ganjil gitu ya. Lah ada yang berpendapat begini. Ya, gampangannya bahasa Jawa lah, daripada angel-angel temen wis koke awit tanggal 1 Ramadan nganti akhir ya khusyuk ibadah giat tekun. Seakan-akan sebulan itu bulan Lailatul Qadar. Gambarannya seperti ini ya. Ibarat orang ingin menangkap ikan di dalam kolam yang penuh dengan air. Nah, nyekel satu ekor ikan ini, ya kan malam Lailatul Qadar cuma satu. Iya. Ya, dianalogkan, dikiaskan menangkap seekor ikan di dalam kolam yang penuh dengan air. Yen nganggo tangan banget kengkangelan. Caranya primen nganggo alat, Pakai jaring semuanya. Sorak, akeh kenane lah gitu. Ya, tapi itu pendapat juga. Nah, oleh karenanya kita tentu saja tidak berkutat di perbedaan itu. Kita kembali ke fitrah kita. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya kan bagaimana bisa dirasakan apa tidak? Nah, ya. Tentu saja ini seperti halnya tadi puasa, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ibadah hati ya, yang sangat rahasia. Lailatul Qadar pun ya, walaupun punya tanda-tanda, tapi ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, apa sih tanda dan rasanya? Hanya orang itu yang tahu. Oke, itu dia rahasianya ya Pak ya. Kalau dia umbar, bisa saja ada dia ujub, sombong, takabur. Bukankah itu bukan ciri Muslim? Iya, benar juga. Ya, bukankah itu kalau sudah masuk ke taraf masuk ke zona sombong, takabur, bukankah itu jadi melenceng dan kontradiksi berlawanan ya dengan tujuan puasa la'allakum tattaqun. Sombong bukan ciri orang yang bertakwa gitu kan. Iya, betul. Iya. Tapi berarti benar juga ya Pak, kalau misalkan seandainya aja ya Lailatul Qadar misalkan ditetapkan tanggal sekian, bagaimana riuhnya orang yang berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar tapi hasilnya kan nihil ya Pak ya, karena dia untuk kayak semacam aku dapat nih, aku nggak dapat gitu ya Pak ya. Paling tidak ya kebahasannya milenial kayak muncul golongan-golongan oportunis. Betul oportunis. Zaman dulu kalau zaman saya kecil di kampung ya,
kalau malam 21, 23, 25, 27, 29 culem. Culem. Malam lagi. Oh, iya, culem. Oh, alah, oke. Olok-olok. Gitu ya. Oke, itu dia ya mengenai Lailatul Qadar. Ini sebelumnya sudah ada telepon yang masuk, boleh kita angkat dulu, Pak? Boleh monggo. Oke. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya dari siapa dan di mana dulu? Dari Resmiati di Bumi Ayu. Resmiati Bumi Ayu ya, masih dekat ya. Masih tetangga Paguyangan. Oke, silakan Resmi untuk pertanyaannya. Di malam Lailatul Qadar kita itu kan beribadah. Terus apa saja amalan, dari yang amalan ringan sampai amalan yang lumayan sulit untuk bisa dilakukan gitu. Oke, jadi amalan pada saat Lailatul Qadar ya, dari yang teringan sampai dengan yang teristimewa begitu ya. Iya. Oke, sudah mau salam-salam dulu untuk siapa mungkin Resmi? Enggak. Tidak? Iya, tidak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dia pertanyaannya. Bagus sekali ya Pak ya. Amalan Lailatul Qadar dari teringan sampai teristimewa. Memangnya ada tingkatannya Pak, dari yang terendah sampai teristimewa. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Resmiati di Bumi Ayu ya. Ya, ini kayaknya salah satu fans ya, pendengar Top Mania. Ya, ini ya. Baik, dalam sebuah jadi akan saya jawab tadi melalui alur kembali. Ya, jadi berpuasa dulu. Jadi dari puasa dulu sekarang. Puasa. Umat Rasulullah Muhammad SAW yang memelihara ibadah puasa. Ya. Salah satunya puasa wajib Ramadan. Kan ada banyak sekali Mbak puasa itu. Iya. Yang wajib Ramadan ya. Kemudian ada yang nazar, ada lagi yang sunnah banyak sekali. Nah, umat Rasulullah yang memelihara ibadah puasa baik wajib maupun sunnahnya berdasarkan iman dan wahtisaban disediakan surga Royan. Surga yang nama pintunya pintu Royan, khusus untuk orang yang ahli puasa. Nah, secara umum surga itu dalam sebuah hadis disebutkan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Ya, enak banget ya, umat Rasulullah surga merindukan kita ya. Dirindukan surga. Dirindukan mantap surga. Sekali. Wah, ya kan. Ya, nonton sinetron surga yang tidak dirindukan aja gayeng lah ya. Apalagi masuk surga. Apalagi kita yang dirindukan ya Pak. Ya, Masya Allah. Dirindukan oleh jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh nikmat. 4 golongan itu siapa saja? Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka salah satu amalan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadi sudah saya singgung, saya salut dan bangga dengan milenial sekarang yang di tengah hingar-bingarnya mereka menjadi pengguna media sosial, modernisasi yang begitu cepat, mampu mengendalikan dirinya melalui tadi membentuk komunitas-komunitas. Salah satu contohnya di One Day One Juice. Ya. Jadi surga merindukan 4 golongan. Yang pertama tadi merindukan orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya, dalam hadis lain disebutkan Al-Quran akan datang kelak di hari kiamat menjadi syafi'an, memberi syafaat di ahli bagi orang yang membacanya. Wah, satu. Yang kedua, golongan yang kedua siapa yang dirindukan Al-Quran adalah wahafidul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Orang yang berpuasa super luar biasa ya.
dalam hadis disebutkan kalau ada orang yang ngajak ribut, cekcok, tidak banyak yang disampaikan kepada orang tersebut. Cukup mengatakan ini soimun, aku lagi puasa, hanya itu. Gitu. Dan itu luar biasa. Dan itu menjadi salah satu ciri orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik yang membawa manfaat. Kalau belum bisa, diam. Diam itu sebetulnya diam. Diam. Ya, hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya, tentu saja ya sekarang di dunia media sosial ada istilah hate speech, ya, ujaran kebencian. Itu sebuah ya, dan alhamdulillah pemerintah kita sigap dengan mengeluarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, ya, diatur penggunaannya. Menurut hemat banyak para ahli, itu sudah salah satu langkah preventif, dan itu islami. Karena bagaimana bisa tenang kalau sebuah bangsa muncul yang dipenuhi oleh hate speech, ya, ujaran kebencian, dan itu bukan ajaran Islam. Hafidhul lisan. Hadis lain juga menyebutkan seorang muslim yang benar-benar muslim adalah orang yang bisa membuat saudara muslimnya merasa aman dari lisannya. Ini keterangan lanjutan dari hafidhul lisan. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, hamba Allah yang tulus ikhlas rajin memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Al-ji'an itu orang yang lapar, bahkan teramat sangat lapar. Ji'an, wa mut'imul ji'an. Dengan ayat itu di bulan puasa jelas ada ibadah, itu tercover, mencakup semua itu sampai ke golongan 3 ini. Ya, orang yang memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Bamut imjian. Dan sekarang di masa pandemi ini, alhamdulillah ada banyak yang mau berbagi. Masker, takjil, banyak sekali. Luar biasa. Ada yang pakai model cantel itu, ya. Nah, itu kreatif sekali. Iya, itu satu amaliyah, ya, dari Bamut'imul ji'an. Dan yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kembali kalau mempuasa Ramadan tadi, ya, landasannya imanan wahtisaban. Iman wahtisaban. Ya, jadi tadi itu amalan-amalannya. Ya. Tali Quran tadarus. Di masjid, musalla, surau berkumandang tadarus. Suara anak-anak tadarus, suara remaja, putra-putri, suara orang dewasa tadarus di mana-mana. Nah, gitu ya. Kemudian hafidhul lisan kelihatan sekali. Ya, orang di masa pandemi ini salah satu hikmah, ya, orang lebih banyak mengisolasi diri di rumah, nggak kemana-mana, gitu, iya kan? Mau chatting media sosial, hate speech, kena semprit undang-undang ITE. Jadi ini sudah satu kombinasi, ya, satu kombinasi yang luar biasa, ya. Jadi begitu amalan-amalan tadi ada 4. Iya, sudah dijawab. Iya, sudah dijawab, ya. Itu dia, ya. Mungkin nanti jawabannya kalau misalkan kurang, resmi boleh, ya, WhatsApp Sabit lagi, ya. Nanti Sabit sampaikan ke Pak Asikin. Tapi menurut Sabit ini sudah sangat jelas sekali, ya. 4 ini sangat recommended sekali begitu untuk dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya karena ini sudah jam 5 lebih ternyata, ya, nggak kerasa ternyata sudah melewati batas gitu. Tapi nggak apa-apa. Untungnya bermanfaat, ya, Pak, ya. Jadi kita waktunya masih
oke lah diberi kelonggaran ya Pak ya. Semoga juga bisa menginspirasi Top Mania di luar sana. Oke Pak, ini yang terakhir mungkin ya Pak, closing statement untuk terakhir kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan istimewa. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini untuk menjadikan kita istimewa, sebagaimana fitrah kita adalah hamba Allah yang istimewa. Ya, Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang sangat istimewa, penghuni surga, turun ke bumi untuk menjadi khalifah di bumi, juga menjadi makhluk yang istimewa serta mulia. Karena apa? Walaupun tadi dibekali ruh dan nafsu, tapi diberi panduan berupa Al-Quran. Berupa Al-Quran dijabarkan melalui hadis Rasulullah, baik qauliyah, fi'liyah maupun taqririyah. Dijabarkan lagi oleh para ulama-ulama salaf soleh yang berijtihad untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Agar apa? Agar kembali kita menjadi makhluk mulia, dari langit kembali ke langit, dari surga kembali ke surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu closing statementnya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan kalau ada hal-hal banyak sekali ungkapan kata yang kurang berkenan dan kurang pas, apalagi ini adalah berkaitan dengan amaliyah Islamiyah, kalau ada yang benar itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang salah sudah pasti karena kekurangan dan kealfaan saya sebagai manusia biasa. Saya kira itu akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhir sudah ya untuk sesi kali ini di Inspirasi Hikmah Ramadan. Dan tetap saksikan untuk Inspirasi Hikmah Ramadan setiap Senin sampai dengan Jumat ya, seperti biasa pukul 3:30 sampai dengan jam 5 sore hanya di Top FM. Dan dari Sabet ya, terakhir, lepaskanlah sejenak semua beban yang menggelayut pikiran Top Mania. Ramadan telah tiba, Lailatul Qadar akan datang. Jadi gunakan waktu yang singkat untuk menyerahkan diri dan pasrah kepada ketentuan Allah ya. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar segera menghampiri kita. Oke ya. Terima kasih sahabat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi A. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Top FM.